Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bi asrina wa bi ahsina wa bi ahya wa bi nahur wa bi tajur subhana rabbika Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa barik lana fi 'ilmi wa barik lana fi 'ilmina wa warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dan rahmat Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, kitab Jami'. Masuk hadis yang terakhir dalam bab Az-Zuhdi wal Wara'. Ini hadis yang ke-11. Kalau kita mengambil dari bab Az-Zuhdi wal Wara', tapi kalau dari awal kitab, hadis yang ke-1291. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, yakni Anas bin Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sumtu au as-somtu kandel niku hikmatun, hikmah, penuh hikmah. Wa qalilun, namun sekedhik fa'iluru ulangnya. Akhrajahul Baihaqi, Imam Baihaqi mengeluarkan hadis ini di Syu'abul Iman, dalam kitab Syu'abul Iman, bi sanadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, dan beliau mengatakan hadis ini mauquf dari perkataan Luqman Al-Hakim. Jadi Asy-Syaikh Al-Baihaqi berpendapat ini bukan dari Rasulullah, tapi dari Luqman Al-Hakim. Jadi kalau disandarkan kepada Rasulullah tidak bisa, karena ini bukan dari Rasulullah, tapi dari seorang yang orang yang penuh hikmah, yaitu Luqman Al-Hakim. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Dhaiful Jami', dan beliau juga menunjukkan hadis ini, karena di dalam hadis ini bukan disandarkan kepada Rasulullah, tetapi disandarkan kepada Luqman Al-Hakim yang kita kenal di dalam juz yang ke-21 ini ya, setelah surat Ar-Rum nanti habis itu surat Luqman, kemudian surat As-Sajdah, kemudian surat Ahzab, juz 22. Itu secara status hadis. Jadi hadis ini ternyata kalau digali tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berasal dari seorang yang penuh kebijaksanaan, yakni Luqman Al-Hakim. Seorang yang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dia namanya dia diberikan oleh Allah karena punya kebijaksanaan yang tinggi, ya. Akan Allah mengabadikannya menjadi nama surat yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Quran. Namun secara makna hadis ini atau riwayat ini satu maksud, satu makna dari hadis Nabi SAW yang sahih
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, maka yang bilang wal yawmil akhir wala khairan aw rizq. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi diam ini adalah pilihan kalau nggak bisa ngomong yang baik. Jadi kalau kita kembalikan kepada hadis-hadis yang membawahi lewat ini banyak. Salah satunya adalah riwayat dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu saudara yang dirahmati Allah, maka makna hadis ini sangat agung. Makna dari riwayat ini sangat agung karena orang yang diam itu penuh hikmah. Namun kalau kita tafsir, kalau kita perinci, kalau kita perjelas, kapan kita ngomong, kapan kita diam, itu harus pada situasi dan kondisi yang sesuai. Maksud jangan menentotok ya. Dihajar kalau yang menuduh misalkan. Jadi diam di sini tidak berlaku selamanya, harus melihat situasi dan kondisinya. Seperti orang yang bicara, orang yang ngomong juga harus melihat situasi dan kondisi. Tidak semua diam itu hikmah ya. Karena ada hal-hal yang sekiranya kita harus ngomong, bukan malah diam. Malah akhirnya diamnya menjadi petaka, diamnya menjadi masalah nanti. Misalnya apa? Misalkan as-sumtu, diam dari kemaksiatan. Orang yang diam dari kemaksiatan terutama pada keluarganya sendiri, ya problem, masalah. Enek anaknya digondol karo lanangan, menentok. Ya, misalkan serapopo, dia diam saja, tidak mau menasehati, tidak mau ngandani, kulit bengi-bengi, jam 12, jam 1, ngerti anak seperti itu. Enggak diomongin, didiamkan saja. Ini bukan hikmah kalau begitu. Ya. Jadi hikmah di sini harus melihat situasi dan kondisinya. Harus melihat hadis-hadis yang lain sebagai acuannya, sebagai pedoman untuk diam. Kapan harus diam, kapan harus bicara. Itu ada posisinya masing-masing. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku hanya memberikan 2 opsi mawon, ngomong sing sae, ngomong kendel, dan itu saja. Kalau boten saged ngendikan sae, nggih kendel. Ya. Daripada dia ngomong dan banyak dosa di situ. Saya jadi ingat ada sebuah riwayat atau hadis yang masyhur, walaupun ini hadis yang dhaif, bahwa naumus shaim ibadah, bahwa orang yang tidur, orang puasa tidur itu ibadah. Dan ada sebuah riwayat yang lain yang mendukung, sebagaimana yang disandarkan oleh perkataan para ulama ini, bahwa ibadah yang mungkin terbaik di fitnah akhir zaman ini adalah ibadah tidur. Kenapa? Dengan tidur dia terhindar dari maksiat-maksiat. Ya, karena kanan kirinya maksiat kabeh, kanan kirinya dosa tok. Akhirnya dia tidur itu sudah meninggalkan maksiat-maksiat, dan itu termasuk ibadah nanti ujung-ujungnya. Bisa jadi seperti itu.
Orang yang tidur justru merupakan ibadah tertinggi, karena kanan kirinya semuanya min ahli maksiat. Nah begitu pun juga nanti ketika kanan kirinya berpotensi mengandung dosa karena omongan-omongannya selalu berisi tentang mencela, menghina, mengejek, menistakan, melaknat, berdusta, namimah, ribah dan yang lain, bisa jadi saat itu diam saat itu adalah ibadah yang tertinggi. Karena dia harus berusaha supaya dia tidak masuk dan dia selamat dari kesalahan-kesalahan dan dari afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan. Ini makanya Nabi SAW menyebutkan boleh ngomong tapi ingkar sai, walakul khairan, berkata yang baik. Maka itulah para ulama menjelaskan yang dimaksud falyakul khairan itu nopo. Paling tidak ada beberapa kriteria. Itu termasuk perkataan yang baik. Yang pertama yang dinamakan falyakul khairan itu isinya baik. Jadi yang mau disampaikan itu isinya baik. Yang kedua, caranya benar. Yang isinya apik tapi corone elek, Pak. Ya enggak mungkin. Misalkan ya, ada orang yang lagi ceramah di sini, ada kesalahan, langsung diingatkan. Itu caranya kurang baik. Ya. Kalau nanti mau menyampaikan, nanti bisa datang ke rumahnya, bisa lewat telepon, lewat WA dan seterusnya. Kenapa? Karena ada caranya supaya tidak menjatuhkan orang lain. Kecuali kalau niati itu memang niati elek soalnya. Jadi perlu cara yang baik untuk menyampaikan isi yang baik. Ini harus seimbang. Kalau isinya baik, caranya nggak baik, jadinya malah tidak bijak seperti ini. Al-Imam Ahmad, seorang ulama pendiri mazhab Hambali, ketika beliau belum lama besar, ketika beliau mendapatkan muridnya berceramah di depan umum dan kemudian ada kesalahan dalam penyampaiannya, coba lihat Al-Imam Ahmad. Dia tidak menyampaikan itu dalam forum dari muridnya. Dia perhatikan dan kemudian Imam Ahmad mendatangi muridnya ini. Dan ketika dia bertamu, bukan di siang hari atau di sore hari, di malam hari, supaya orang tidak pada tahu. Dia datang ke rumah muridnya di malam hari dan muridnya kaget. Wahai guru, apa yang menyebabkan kamu datang malam-malam hari? Kenapa nggak kabar-kabar dulu sehingga saya bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk dirimu? Kemudian kata Imam Ahmad, tidak, saya cuma sebentar saja. Akhirnya dipersilakan masuk. Kemudian Imam Ahmad langsung to the point. Wahai muridku, sesungguhnya Allah telah dipuji dulu, memberikan kamu keutamaan tentang ilmu dan sebagainya. Tadi saya melihat dan mendengar apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sampaikan, ada kesalahan. Kesalahannya A, B, C. Dan saya harap ini tidak terjadi lagi pada dirimu. Hendaknya kamu selalu giat belajar, harus selalu mutola'ah supaya tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Setelah itu sudah langsung pergi. Terus di ngopi saya orang mutu hidangannya gitu enggak. Pokoknya menyampaikan hajatnya diutarakan selesai, ya sudah langsung balik kanan. Ya.
5 menit bertamu cukup, ya gitu. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad. Falakul khairan, ngomong yang baik dengan cara yang baik. Karena kadang-kadang orang itu mengambil dalil yang salah sebenarnya. Apa itu? Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang baik walaupun itu katakan yang baik walaupun itu pahit. Ini tidak paham tentang konteks hadis ini apa. Qul haqqu walau kana murran, katakan yang baik walaupun itu pahit itu dilihat dulu asbabul wurud hadis itu seperti apa. Baca dalam kitab-kitabnya. Itu kan ada asbabul wurud. Sehingga qul haqqu walau kana murran itu kembalinya bukan kepada orang yang mau disampaikan, tapi kembali kepada orang yang ingin menyampaikan. Ya. Itu kan Al-Kisah. Itu ada seorang pedagang yang membeli kain yang begitu banyak. Karena sampelnya bagus, oke. Ya, dia terima begitu saja. Wes tak borong kabeh. Wes kayak diskon, oke. Nah, diborong kabeh barangnya karena ada diskonnya itu, semakin beli banyak dapat potongan harga, itu biasa. Lah ketika dibeli semua, diteliti ternyata banyak cacatnya. Banyak masalah dari kain itu. Akhirnya dia lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya adalah pedagang, tadi saya beli ke fulan, sampelnya bagus. Ketika saya borong semua, ternyata banyak bolongnya ya Rasulullah. Itu gimana? Apakah saya harus menutupi celah-celah cacat-cacat dari kain itu, atau bagaimana? Kata Nabi, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit untuk kamu. Kamu harus apa adanya. Ini barangnya bolong bu, bolongnya pak. Kalau dia mau beli, ya silahkan. Kalau nggak beli, ya jangan dihapusi, ya jangan ditipu, nggak boleh. Kamu harus transparan. Kalau yang perkara dia, ya sudah, dia dapat dosanya. Tapi kamu jangan, karena kamu tahu ilmunya. Kalau dia mau beli dengan barang ini, ya silahkan. Resikonya apa? Kamu harus kasih diskon misalkan, banting harga, diskon 50%, diskon gede-gedean. Kamu rugi nggak apa-apa, yang paling balik modal awalnya saja. Kan pahit Pak bagi pedagang. Jadi qul haqqu walau kana murran itu konteksnya bukan orang yang ingin disampaikan, bukan. Tapi dianya ketika menyampaikan itu, katakan yang benar dalam dagangan kamu walaupun itu pahit untuk kamu sendiri. Kamu bisa nggak laku, kamu bisa rugi, kamu harus kasih diskon, kan pahit bagi dia. Secara finansial dia mengalami kerugian dalam masalah ini. Nah ini yang kadang-kadang tidak ditempatkan pada konteksnya. Sehingga Pak Surang Popo katakan yang benar waktu pahit bagi orang lain, salah. Itu hadis itu nggak masuk dalam perkara ini, nggak masuk sebenarnya. Makanya dari hadis itu secara komprehensif. Makanya saya suka kalau melihat hadis itu lihat dulu kitab induknya. Ya, setelah kitab induk kemudian lihat syarahnya. Ini kan kitab-kitab cabang. Ini misalkan riwayatnya Baihaqi, saya lihat dalam kitab Baihaqi dulu. Saya search di Maktabah Syamilah, kitab Syu'abul Iman. Ada enggak di sini? Ternyata saya lihat syarahnya. Oh, ternyata ada komentar di situ. Ada catatan di sini. Nah, itu penting untuk memahami dalil itu penting. Nah, ini yang kemudian digoni ngendi-ngendi dalil ini. Nyampaikan. Bos, karepnya terima ora seperti aku nyampaikan. Kata Nabi, katakan yang benar walaupun itu pahit. Itu salah. Pahit itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Itu sudah beda banget kan? Gitu? Sudah beda banget.
ya kasusnya dan penempatannya sudah berbeda sekali. Nabi mengatakan falakul khairan itu terukur, isinya benar, isinya baik, caranya juga baik juga. Kemudian yang ketiga, falakul khairan auliyasmut itu katakan yang baik itu. Yang ketiga adalah kira-kira bermanfaat enggak untuk dia dan berpahala enggak untuk saya. Kadang-kadang misalkan anak jalanan dikandani, bocah dalan orang dolor terus karepe kono lah. Dikandani mesti mbalelo kan? Kira-kira kan enggak bermanfaat juga untuk mereka. Cara mereka itu bukan dengan khairon, tapi diajak mangan. Nonton anak jalanan ngawur gitu ya, parani, kok jumene Pak DC panjenengan Pak gitu ya. Karena berarti apa? Tidak melihat madunya orang yang diseru. Orang yang diseru itu nggak butuh omongan gitu ya. Dan omongan kita nggak bermanfaat untuknya. Mereka pasti akan bales ping 1000 gitu ya. Malah kita DC menahi malahan gitu ya. Usulnya duit besar. Ya. Makanya kemarin ketika kasus Ustaz Adi Hidayat yang viral itu, maka ketika kita membalas ya di komentar-komentar atau di Facebook itu, kita harus siap untuk apa? Untuk menerima kritikan balik kalau kayak gitu. Kalau ingin membela, saya membela tapi dengan bahasa yang umum ya, sebagai bentuk pembelaan kita kepada Ustaz Adi Hidayat ya. Tapi kalau ingin yang fighter, ingin yang berjuang, ingin yang totalitas, yo siap mendapatkan apa? Feedback yang kurang menyenangkan dan harus siap untuk coba baperan. Ngomentari kenceng dibalik meneh baperan, akhirnya malah ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya adalah debat kusir yang tidak selesai-selesai. Ustaz Faizal itu juga termasuk orang yang bela Ustaz Adi Hidayat dalam Facebooknya, itu di luar biasa di komentar negatif gitu ya. Terus ada yang mendoakan gini, semoga Allah memberikan Ustaz Faizal hidayah. Nah, dibalas dengan bijak, ya saya memang butuh hidayah karena setiap manusia butuh hidayah. Nah, gitu aja. Ya. Kita kan memang butuh hidayah, ihdinas siratal mustaqim juga kita setiap hari gitu ya. Jadi Ustaz Faizal itu juga balasnya juga enteng-enteng saja dan beliau siap untuk berjuang di situ. Tapi beliau tidak menanggapi kalau sudah mulai ranah-ranahnya debat kusir dan emosi sudah nggak mau dilayani beliau. Tapi kalau memang objektif, maka beliau mau layani. Beliau balas komentar-komentar itu. Saya baca. Ya. Saya ngambil postingan di grup-grup WA di Facebook. Tidak ya, sebagai bentuk urun pikiran ya, tentang kasus yang ada, terutama di grup wilayah tablik yang ada di Jawa Tengah. Nah itu lah kita ketika kita membalas seperti itu ya, karena sekarang ini tulisan adalah mewakili omongan. Bermanfaat tidak? Mau dikandani ngeyel wae akan selalu cari apa? Selalu cari kekurangan-kekurangan. Sudah dikandani, sudah dikasih pengertiannya, sudah didudukan permasalahannya dan sebagainya. Kok bisa ngeyel wae gitu. Makanya saya bilang ini enggak bermanfaat ujung-ujungnya. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah memblok, dia sudah menutup dari keilmuan. Padahal Ustaz Hidayat menjelaskannya secara baik, rinci, detail. Ya. Beliau mengambil kata yang sepadan, kata Asy'ara itu, dan saya akhirnya jadi tahu Asy'ara itu ternyata bermaknanya seperti itu. Ketika saya diskusi dengan beberapa kawan, beberapa ustaz, dan saya membaca buku-buku lagi, terutama buku-buku dari kitab-kitab Turaf gitu ya, itu ternyata ya memang seperti itu. Asy'ara itu
bukan hanya penyair, pujangga, bukan. Ya, penyair itu ya ada musiknya. Ya. Sehingga tidak salah dan jelas lah, pemusik tidak ada di dalam literasi para ulama ya, karena musik itu dari mana bahasanya, gitu ya. Nggak akan ketemu, gitu ya. Coba cari aja di kitab para ulama, ada nggak kata gajah dalam Al-Quran? Kan nggak ada, adanya alfil. Itu kan mencari bahasa yang tidak ada dalam bahasa Arab, gitu loh. Nah, coba aja cari kata gajah dalam literasi para ulama, yang nggak bakal ada lah, gitu ya. Begitu juga kata musik, karena kata musik itu tidak ada, adanya ghina, gitu ya, adanya sama, gitu ya. Itu adanya di itu, menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam literasi para ulama. Kata musik itu kan bahasa-bahasa kekinian, terbaru. Sehingga, oh iya ya, jadi paham saya. Jadi Ustaz Hidayat membuat diskusi yang akhirnya semua orang jadi paham bahwa syu'ara itu ya memang ada musiknya di situ, bukan hanya main pantun, main puisi, bukan sebagaimana pujangga-pujangga, tapi dia ada musiknya di situ. Nah, kembali ke orang yang tadi mengkanter itu, nah, ternyata malah akhirnya kemana-mana, akhirnya malah terus ngomong yang tambah nggak genah-genah itu. Berarti memang omongan kita nggak bermanfaat, udah tinggalkan saja. Yang kayak gini ujung-ujungnya kalau kita jadinya malah kehabisan, malah waktu kita habis untuk meladeni yang seperti ini dan tidak produktif. Allah Ustaz. Ya. Jadi itu falafel itu benar isinya, benar caranya, bermanfaat tidak, berpahala tidak untuk kita. Keempat ini indikator. Ya. Karena bisa jadi ketika yang kita sampaikan itu tidak bermanfaatnya seperti kasus yang kemarin. Wallahu a'lam. Nah, maka orang yang kemudian bisa menjaga lisannya, orang yang bisa menjaga mulutnya, itu juga ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man Dhaunani ma baina lihyaihi wa rijlaihi adman lahu jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua janggut dan dua kaki, yakni mulut dan kemaluan, adman lahu jannah, aku akan menjamin untuknya surga. Jadi Nabi sudah membuat garansi orang yang bisa menjaga kemaluan dan mulutnya dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa, maka insya Allah akan mendapatkan surga. Ya. Karena ini dijamin oleh Nabi. Karena orang yang bisa menjaga mulut, menjaga lisan, berarti dia adalah orang yang bijak, orang yang penuh hikmah. Kapan dia ngomong, kapan dia bicara, itu ada timingnya, ada waktunya. Tidak sembarangan orang itu ngomong-ngomong, gitu ya. Makanya saya kasihan dengan orang-orang yang menjadi netizen, yang dibayar nggak seberapa untuk membuat komentar-komentar yang memprovokatif, padahal dia nggak tahu persoalan, dia nggak tahu kedudukan masalahnya. Karena dia dibayar untuk membuat panas, jadi bola panas itu, nah dia ngasih komentar-komentar yang provokatif, yang negatif. Kasihan, bayar orang sepiro, gitu ya. Katakan akeh pun orang berkasisan, tapi dia mendapatkan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Nabi akan menjadi musuhnya. Ana khasimun bihim yaumil qiyamah. Aku akan memerangi orang yang seperti itu pada hari kiamat. Apa itu? As-satharun, al-mutafaqihun. As-satharun ini orang yang ngomong tanpa ilmu. Para netizen itu ngomong sampai naik dewe. Ya.
ngomong sak penak dhewe. Jadi sak ceplose, sak jeplake. Kalau kita lihat di YouTube kan gitu Pak, ngomong wes gitu. Ya, terutama yang ustaz-ustaz yang memang disasar untuk dijatuhkan martabatnya. Ini kan kalau baca postingannya atau lihat ceramahnya BBC gitu ya, itu mesti di bawahnya komentar netizen itu banyak sekali. Popo gitu. Coba Somar, yang doakan banyak, tapi yang sensi pun juga banyak. Inilah netizen asal taruh ngomong saat jeplai, dan tapi akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Kalau musuh, yura besti. Kalau musuh, ya nggak mungkin jadi kawan, dan nggak mungkin akan dibawa ke surga kalau gitu. Kasihan dunia atau sepiro tadi menjadi berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadi musuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mutafaqihun, orang yang sok komentar. Dia nggak tahu ilmunya tapi sok merasa tahu ilmu. Nah itu dia. Kan banyak sekarang, apalagi kita di zaman postmodernisme, post-truth, di zaman orang itu kalau bicara ya, yang dilihat bukan kadang-kadang bukan latar belakang keilmuan, tapi banyaknya follower sekarang ini. Ya, sekarang ini ketua PDM ngomong apa, kemudian Raffi Ahmad ngomong apa, saya dulu ngomong sama Pak Raffi Ahmad Pak. Ya. Kenapa? Karena sekarang ini orang kiblatnya bukan kepada sosok yang punya latar belakang ilmu yang sesuai, tapi kepada popularitas sekarang ini. Nah kadang-kadang yang sudah di tingkat popularitas yang tinggi hingga dibarengi dengan ilmu, sehingga dia riskan sekali untuk menyesatkan orang lain di sini. Al-mutafaqihun, orang yang sok komentar, sok fakih, sok paham, sok tahu permasalahan dan sebagainya. Padahal yang dia baca paling 1-2 hadis saja, kemudian dia merasa paling jago, paling hebat, paling keren misalnya. Padahal yang dia kaji paling hanya beberapa hadis saja. Makanya saya setuju perkataan dari Ustaz Budi Azhari. Para ulama itu kalau berdebat ya sudah di forum para ulama. Jangan debat di forum-forum dunia maya, nggak akan selesai seperti itu. Maka ada ijtima'ul ulama, pertemuan ulama, di situ debat, keluarkan dalil-dalilnya, keluarkan usul fikihnya, keluarkan qawaidul fikihnya, keluarkan kaidah-kaidah yang dipunyainya, keluarkan ilmu-ilmu yang dia punya, keluarkan semua di situ. Diskusi panjang tidak ada masalah, 3 hari, 5 hari, seminggu, dan itu wajar, karena semua punya argumentasi masing-masing. Nah orang yang awam, ketika bicara 1-2 saja dan kemudian berani menyimpulkan, kacau seperti ini. Ini kan penting sekali untuk tahu posisi dia di forum-forum ulama sama di forum-forum dia di jamaah, di dunia maya terutama, itu harus tahu posisinya. Jangan sampai terlalu berdebat panjang di dunia maya. Yang apa? Orang awam pun nggak paham, dikasih bacaan-bacaan yang panjang sampai berhalaman-halaman, paling sih dibaca kesimpulan itu gitu ya. Ya itulah pentingnya seseorang itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, untuk tahu posisi. Ya. Kalau kita bukan orang yang faqih, ya sudah jangan. Ya. Berusaha untuk menahan diri, tidak banyak berkomentar. Karena kita pun juga terbatas ilmunya. Kita pun juga tidak banyak ilmunya di sini. Saya akan mengomentari hal-hal yang saya tahu saja. Kalau yang tidak tahu tidak akan saya komentari. Ya, terutama dalam bidang Quran, karena saya memang menggeluti di bidang Quran dan tafsir. Kalau di luar itu ya saya lebih baik diam, karena ilmu saya tidak
sampai ke sana, ya, tidak mendalami di sana. Ya. Jadi perlu untuk memilah-milih omongan, ya, tidak gampang-gampang mengeluarkan omongan. Kata Hasan Al-Basri, ada perkataan ulama dari Hasan Al-Basri, ma'aqala dinuhu man lam yahfad lisanuhu. Ya, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, orang itu tidak berakal agamanya. Agama kita menganjurkan untuk memperhatikan lisan, memperhatikan mulut, memperhatikan ucapan. Kalau ada orang yang ceplas-ceplos, ada orang yang jebret-jebret, ada orang yang tidak terukur omongannya, sak penake dhewe, sak jemlake dhewe, kata Hasan Al-Basri, orang itu tidak berakal agamanya. Kenapa? Harusnya dia berpikir omongan dia itu adalah omongan yang nanti akan dicatat oleh Allah. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu amal perbuatan, lisan, semuanya maktubun indallah, dicatat oleh Allah, dan semua akan dimintai pertanggung jawab. Makanya di dalam Ahmadiyah ini tidak gampang-gampang mengkafirkan Bapak Ibu sekalian. Pertama dalam masalah takfir ini, ya, dalam masalah takfir mengkafirkan itu kan omongan lisan, itu Muhammadiyah tidak gampang-gampang. Ya. Ada perselisihan, perbedaan, itu wajar, tapi tidak sampai dalam ranah mengkafir. Karena begini ilustrasinya, ketika kita sudah mengkafirkan seseorang dan kita seminar di mana-mana, ceramah di mana-mana, mengkafirkan A, mengkafirkan B, mengkafirkan C misalnya, dengan nada-nada emosi dan seterusnya, maka ketika orang tersebut misalkan tidak sesuai dengan omongannya, ya, dia hanya melihat secara zahir saja, tidak secara batin, kemudian dia kecewa atas itu, bagaimana dia akan merujuk omongannya lagi, Pak? Kan susah. Ketika misalkan yang dia kompori, yang dia sampaikan ada 500.000 orang, maka kan untuk mengembalikan omongan, merujuk omongan saya, itu kan 500.000 orang itu kan harus berubah pikirannya kan? Kan begitu kan cara logikanya. Saya ngomong sesuatu mengkafirkan seseorang, ya karena saya cuma lihat dohirnya saja. Yang yang terkontaminasi dengan omongan saya ada 500.000 orang misalkan. Maka ketika ternyata saya setelah telusuri ternyata tidak seperti itu, wah saya salah kesimpulan ini, maka saya harus merujuk dan memulihkan ingatan dan omongan saya kepada 500 orang ini, Pak. Apakah bisa orang ini bisa kumpul semua? Kan enggak. Ada mungkin orang yang meninggal dengan membawa pikiran itu, kita bertanggung jawab atas itu. Ya. Ketika seseorang dia sudah pergi kemana, nggak dengarkan pengajian lagi, kita bertanggung jawab atas itu karena dia punya pemahaman yang salah misalkan. Itu gara-gara kita dan kita harus bertanggung jawab. Berat maksudnya. Masalah takfir, mengkafirkan ini berat sekali. Jangan sampai kita mudah-mudahan untuk mengkafirkan seseorang. Itu juga omongan lisan. Itulah kalau ada Ustaz Muhammadiyah kok suka mengkafirkan, ya begitu duduk Muhammadiyah. Gampang mulai. Ya. Ya. Allah yarham Buya Safi Ma'arif, beliau luar biasa. Ada kekurangan iya. Tapi apakah tokoh-tokoh Muhammadiyah mengkafirkan? Ya. Yang kita kritik adalah kesalahannya sebagai keilmuan, tapi ilmunya yang luar biasa banyak juga. Nah, orang-orang yang aplikasi sama beliau mengkafirkan, sudah mengenal beliau itu bertanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya penting untuk selalu menjaga lisan itu. Ya. Kemudian Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, Dzakara Al-Ghazali fi Afatil Lisan, dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan yang dapat menggelincirkan lisan. Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, misalkan apa?
al-fahsyu menistakan, as-sababu mencela, as-sukhriyah meremehkan, al-istiza mengejek, ifsa'us sirri menyebarkan rahasia, wal mira debat kusir, jidal debat, wal la'ni laknat, wal kadhibi dusta, wal ghibah wal namimah mengadu domba, wal khusumah permusuh. Itu adalah hal-hal yang termasuk dalam afatul lisan, tergelincirnya lisan. Semoga Allah melindungi kita dari ini, dan hendaknya menjadi pedoman kita adalah falahu khairan aw liyasmut, berkata baik atau tidak. Kalau nggak tahu ilmunya ya sudah diam saja, jangan komentar apa-apa, karena semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan atas itu semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dalam masalah ini. Seorang ulama itu kalau berfatwa itu, kalau fatwanya benar akan mendapatkan 2 pahala, kalau fatwanya itu salah akan mendapatkan 1 pahala. Yang saya tanyakan di sini, ulama yang bagaimana, dan bukankah kalau fatwanya itu salah justru malah menyesatkan? Ya. Baik. Dalam masalah fatwa ini dasarnya adalah ilmu yang benar. Kalau epistemologi dan dasarnya sudah benar, karena ketika dia berfatwa pada saat itu, dia mempunyai ilmu yang dia punya saat itu. Misalkan perangkat-perangkatnya masih tidak terlalu banyak, ya, sehingga dia berfatwa tentang fatwa A, dan ternyata di kemudian hari dia merujuk kembali apa yang menjadi fatwanya itu, ya. Misalkan, nah itu bagaimana? Itu nggak apa-apa, karena para ulama ini, beliau ini berargumentasi dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Ya. Yang ingin saya tekankan adalah para ulama-ulama itu ketika beliau membuat fatwa, membuat putusan, mengeluarkan pendapatnya, dasarnya itu jelas. Ya. Dasarnya jelas, yaitu adalah Al-Quran, hadis, usul fikih, dan yang lain yang menjadi perangkat dari fatwa tersebut. Ketika misalkan salah menurut siapa? Salah menurut siapa misalkan? Salah menurut Allah. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu yang Allah menyalahkan itu? Kan enggak. Ya. Yang kemudian ketika nanti ada ulama yang menyelisihi, berarti yang benar yang mana? Ulama atau ulama B? Misalkan ini ada ulama A ngomong A, kemudian ada ulama B ngomong B. Ini pertentangan, yang benar yang mana? Ya, makanya tidak ada kata salah di sini. Ya, karena semuanya dengan dalil. Selagi tidak koridor dalam bingkai Islam yang ada hal-hal yang prinsipal yang tidak boleh keluar dari situ. Itu sepakatnya itu. Kalau adalah masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah, sehingga ada beda pendapat, wajar saja. Ya, kalau terjadi perbedaan di situ, maka di sini kita tidak bisa menghakimi mana yang salah, mana yang benar. Semuanya punya argumentasinya masing-masing. Misalkan kunut dan nggak kunut, siapa yang benar? Ya, semuanya benar. Hingga kunut itu juga ada dalilnya dengan dalil Nabi. Yang kunut itu juga ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang jahal bismillah atau tidak, sama yang benar. Semuanya benar semua. Ya. Justru ini menambah khazanah kita. Begitulah ulama. Ketika memahami dalil, maka mereka kadang-kadang satu dalil tapi bisa dipahami berbeda, Pak. Dalam masalah kunut kan hadisnya cuma satu, tapi dipahaminya para ulama berbeda. Ya. Bagi orang yang tidak mengambil kunut misalkan, contoh kunut misalkan, yang tidak mengambil kunut misalkan,
karena kebanyakan Nabi sholatnya tidak pakai kunut, itu yang diambil. Cara berpikir seperti itu. Karena katakan Nabi selama sholat itu kunut hanya 1 bulan saja. Nah, ketika 1 bulan itu Nabi tidak kunut, kalau dihitungkan persentasenya banyak tidak kunut, maka itu tidak kunut. Bagi yang tidak kunut. Tapi bagi yang kunut, Nabi pernah kunut masalahnya. Ya. Sehingga bagi yang pendapat kunut, mereka berpendapat karena Nabi telah melakukan, maka ini jadi syariat. Kalau ini dihapus, kalau ini apapun yang beliau lakukan walau sekali, itu tetap jadi syariat. Nabi haji berapa kali? Sekali. Jadi syariat enggak? Syariat. Jadi kalau Nabi melakukan sesuatu, itu jadi syariat di situ. Problemnya itu. Kalau harus banyak haji nggak bisa jadi tuntunan kalau kayak gitu. Nabi haji cuma sekali saja. Makanya apapun yang dilakukan Nabi itu jadi syariat. Maka walaupun Nabi hanya melakukan sekali saja atau bahkan cuma minimalis, itu tetap jadi syariat. Coba Pak, sama-sama memahami dalilnya kunut sama, cuma cara memahaminya berbeda. Akhirnya yang satu kunut, yang itu tidak kunut di situ. Nah itu salah satunya. Mana ya benar semua. Karena para ulama itu berargumentasi dengan dalil. Ini ulama loh ya. Saya bicara ulama. Ulama itu orang yang alim, yang sudah menguasai banyak ilmu. Kemudian dia berfatwa, maka fatwanya insya Allah baik. Dan insya Allah akan mendapat pahala di sini. Dia benar dapat 2, salah dapat 1. Salah aja dapat 1. Kenapa? Dia mencoba mengeluarkan makna dari hadis ini dengan pemahamannya yang mendalam, akhirnya dia keluarkan kesimpulan dari hadis ini. Itu nggak gampang Pak. Di zaman itu ya, di zaman awal-awal peradaban Islam. Nah kalau kemudian, tadi itu sudah selesai. Kalau ternyata ada rujukan, dia merujuk misalkan, sebagaimana yang terjadi dalam mazhab Syafi'i, ada qaulul qadim, qaulul jadid, yaitu jadi variasi saja. Ya. Nggak ada masalah. Ya. Kalau pendapatnya ini, karena konteksnya saat itu sosialnya seperti ini, maka yang pas pakai ini. Ya, gitu ya Pak. Tapi kalau nanti kondisinya sudah seperti ini, pakainya ini. Nah, karena apa? Dalam fikih itu juga melihat apa? Melihat masyarakatnya. Melihat masyarakatnya. Fikihnya berbeda. Ya. Imam Syafi'i ketika di Irak, wah, dia melihat kondisinya karena beliau banyak ahlul ra'yi di situ, ya sehingga beliau fatwanya menyesuaikan ahlu Irak. Nanti ketika beliau pindah ke Mesir dan meninggal di sana, maka beliau juga menyesuaikan kondisi di ahli Mesir, sehingga fatwanya berbeda antara qaulul qadim sama qaulul jadidnya. Wajar saja, dan itu bagian dari variasi dari mazhab Syafi'i dan tidak salah semua. Sehingga menyesuaikan kondisinya. Kalau seperti ini ya pakai ini, kalau ini pakai ini, kan seperti itu, gampangnya seperti itu. Ya. Tanya Pak. Oke, silakan. Riba itu kalau tidak disebutkan namanya boleh apa tidak? Ya, ada disebut nama nggak apa-apa. Ya, kalau nggak disebutkan nama, yang dibahkan maksudnya kan nama, disebutkan Nabi kan nama. Ya. Inisial. Tapi ojo diarah-arahke gitu ya. Singkel lo. Oh, tadi paham lah akhirnya. Kan jadi ngakali. Ya. Sing gawene kae lho, orang jadi paham. Ya, sindiran yang bagus adalah sindiran menggunakan kata ganti ketiga. Misalkan ini ada orang, ya, dia buat kisah gitu. Walaupun itu pengalaman dia pribadi. Nah, itu lebih baik. Ya, sebagaimana Allah ketika menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan kata ganti ketiga, tidak terlalu menyakitkan untuk Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan ini Nabi. Ya, tapi Allah menggunakan kata-kata ganti ketiga, dia bermuka masam, dia berpaling, kan gitu. Ya, bukan kamu Muhammad berpaling, kamu Muhammad kan enggak. Nabi kan akhirnya tidak merasa tersinggung dalam hal ini. Nah itu akhirnya menjadi bahan komunikasi. Ketika kita ingin menyindir sesuatu, jangan menggunakan apa? Gunakan kata ganti ketiga, tapi tidak menjerumuskan seperti itu.
Boleh tidak seperti itu? Ya. Itu ya, itu bahasa Quran. Yang digunakan seperti itu. Nah, ya, jadi itu sangat lembut sekali bahasa Allah ketika menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia mau bukan berkata dia nggak berkata anda tahu kan? Sebagai apa dia tidak pernah menyuarakan rakyat yang ini datang duduk ini. Dia pernah menyuarakan rakyat sebagai wakil dia selamat termasuk dia apa ini? Itu diamnya nggak baik. Nggak baik. Diamnya jahil, diamnya bodoh gitu. Kenapa? Harus dia itu dia mewakili rakyat kok. Iya. Mau diam aja gimana? Itu diam yang tidak hikmah itu. Ya kalau anggota parlemen wajib menyuarakan, mau dia dipilih adalah untuk menyuarakan kok malah diam saja. Ya, itu diam yang tidak hikmah. Justru diam yang malah menyengsarakan akhirnya. Dia terlibat dalam menyengsarakan rakyat. Dan ikut andil dalam itu. Makanya ya tidak ada salah satu partai yang selalu bersuara itu sebagai hujah di hadapan Allah. Ya, ketika dia menyuarakan mungkin di minoritas, suaranya nggak dianggap. Parlementer kan mengambil suara terbanyak, demokrasi soalnya. Tapi paling tidak partai-partai yang menyuarakan kebenaran itu menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya sudah nyampaikan ini, kalau dia mau tidak ya sudah. Kan dalam sistem kita kan sistem mayoritas suaranya. Yang penting harus menyuarakan dulu yang penting sebagai hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya menurut itu ya wes, yang penting saya sudah menyuarakan seperti itu. Karena ada yang itu ada. Akhirnya ya orang anggu juga berdua ya gitu ya. Tapi paling enggak dia dalam konteks dunia kalah, tapi di dalam akhirat dia menang. Kenapa? Dia sudah terbebas dari kewajibannya. Dan orang yang nanti terlibat bersyarikat dalam menyengsarakan rakyat, dia bertanggung jawab atas itu semua. Hukuman kita bukan di dunia saja, tapi di akhirat nanti yang berbeda. Maka kita harus tahu hukum ini. Bahwa di dunia mungkin kita menang goyang-goyang dan sebagainya gitu ya. Tapi di akhirat ya, kalau itu untuk mendolimi rakyat, sekali lagi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.